Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jawaban bapak-bapak, ibu-ibu sangat membantu kita bersama dalam bertumbuh bersama dalam aksi puasa pembangunan ini. Marilah kita dalami dengan refleksi katekis. Bagi kita sebagai umat beriman, dasar terdalam segala perhatian bagi orang miskin adalah kasih sayang dan pilihan Allah untuk mereka. Pemazmur tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, membela perkara orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang tertawan. Mazmur 140 ayat 13, kemudian ayat Mazmur 69 ayat 34. Rasul Yakobus menegaskan bukanlah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Yakobus 2 ayat 5. Karena itu pemazmur mengucapkan bahagia orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang ditindas, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu, Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 5 sampai 10. Pemerintahan Allah menanggapi segala macam kerapuan manusia bukan dengan dana derma yang akhirnya membuat mereka semakin tergantung, tetapi dengan melakukan bagi masing-masing orang yang berkekurangan apa yang ia butuhkan untuk keluar dari penderitaannya itu. Itu pun menjadi vision atau visi Nabi Yeskiel tentang Raja Gembala Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukatakan. Yeskiel 34 ayat 15-16. Tindakan tepat guna Allah bagi orang-orang yang menderita kekurangan digambarkan dengan jitu oleh Nabi Yesaya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Aku, Allah Israel, tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan mata air berbual-bual di tengah lembah. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon akasia, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Yesaya 41 ayat 17-19. Tuhan memberi orang-orang yang haus bukan segelas air saja, melainkan suatu ciptaan baru, di mana mereka bisa mengelola kelimpahan air dan hutan pangan untuk kebutuhan mereka. Bukankah Tuhan ini juga Tuhan Allah yang telah mengantar orang-orangnya yang tertindas di negeri perbudakan melalui didikan di padang gurun ke tanah terjanji yang bisa mereka kelola. Kasih Allah yang mengangkat orang miskin dari deritanya bagi kita sebagai umat Kristiani menjadi amat konkret dalam misi Yesus. Ia memperkenalkan diri dengan kata nubuat Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, Lukas bab 4 ayat 17-19, dan perjumpaannya dengan banyak orang miskin, sakit, dan kerasukan. Kabar baik itu diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitahukan kabar baik. Lukas 7 ayat 22. Maka bukanlah perkataan yang muluk-muluk ketika Yesus berseru, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Lukas bab 6 ayat 20. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan refleksi tentang Lazarus dan orang kaya ini mengingatkan akan perbuatan-perbuatan kita di dunia. Jadi memang hati-hatilah dan berjaga-jagalah akan hidup rohani kita, karena memang kekayaan itu bisa membuat kita lupa Allah. Sedangkan Lazarus itu adalah perlambang orang yang miskin di hadapan manusia, tetapi dia kaya di hadapan Allah. Maka dia duduk di pangkuan Abraham.
Mengapa? Karena dia hanya menyandarkan diri dari belas kasih Allah. Ya. Sampai anjing-anjing saja berbelas kasih kepadanya dengan menjilati boroknya. Binatang saja itu bisa menjilati. Sebenarnya ini adalah semacam sindiran ya bagi orang-orang yang memiliki kekayaan dan juga memiliki Allah sebenarnya. Karena orang Israel ini atau orang Yahudi ini kan mengenal Allah, tetapi tidak melakukan tindakan kemanusiaan. Justru anjing-anjing, kata anjing-anjing itu sebenarnya adalah orang yang bukan Yahudi. Kita ingat perempuan Syro-Fenisia itu, ya, tidak baik anjing makan roti yang disajikan untuk anak-anak. Anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari perjamuan anak-anak. Wah, imannya begitu luar biasa perempuan Syro-Fenisia itu. Jadi artinya diingatkan oleh Yesus bahwa bangsa pilihan Allah ini kalau dia tidak bertobat, lalu dia tidak melakukan kehendak Allah, mencintai sesama manusia, dia jangan berharap untuk bisa masuk dalam keabadian. Justru orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang dianggap hina dina, yang hanya menyandarkan diri pada belas kasih Allah, dan juga ditolong oleh orang-orang yang sebenarnya ya dianggap binatang atau dianggap kafir bagi orang lain, justru itulah yang menjadi empunya kerajaan surga. Mengapa? Karena mereka melakukan belas kasih Allah. Seperti contoh ya kan, orang Samaria yang baik hati ya. Dan kita ingat itu Naaman itu bukan orang Yahudi. Ngapa dia bisa disembuhkan dari penyakit kusta? Kemudian janda Zisarpat, dia bukanlah orang Yahudi. Dan juga Raja Kores, dengan kekayaannya dia membebaskan bangsa Israel dan bahkan membantu dana pembangunan bait suci Allah. 70 tahun bangsa Israel dijajah, lalu Raja Kores itu melepaskan mereka. Banyak orang-orang non-Yahudi, bukan bangsa yang bersunat, justru melakukan kebaikan. Mengapa orang-orang yang justru memiliki Allah, ya kan, mengenal Allah, justru melakukan tindakan yang lalim? Nah, ini juga adalah refleksi bagi kita untuk saling mengampuni, saling berbelas kasih. Semoga pada masa Prapaskah ini kita kembali bertobat, kembali mengingat bahwa Allah itu baik kepada semua orang, apalagi anaknya, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan gerakan dan aksi pastoral. Ada rencana aksi tujuan Laudato Si yang kedua, yakni respon terhadap tangisan masyarakat miskin. Merupakan sebuah seruan untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Dengan menyadari hal tersebut, kita dipanggil untuk membela kehidupan manusia, sejak pembuahan hingga kematian, dan segala bentuk lainnya hidup di bumi. Sedangkan tindakan yang diusulkan dirangkum dalam usulan aksi berikut. Pertama, memberikan akses terhadap lahan dan udara bersih dengan memastikan anggota masyarakat mempunyai akses bebas terhadap ruang hijau dan ruang anak-anak bebas dari udara polusi khususnya di kota-kota. Jadi seperti rumah Bu Tarno ini kan ada tanaman, ada akses kiri kanan ya. Kalau rumah di komplek itu kaya sih kaya tapi pelit. Akses tidak ada, semua ditutup demi garasi, ya kan? Pokok siapa yang paling akhir membangun akan merusak bangunan yang sudah dibangun. Tidak ada akses lagi. Ini kan akibat developer yang serakah. Harusnya kan developer buat parit. Itu udah ada aturan wali kotanya bahwa parit itu setengah meter, 60 cm kalau tidak salah, 30 milik sebelah, 30 milik sebelah kan. Tapi kita akhirnya egois, ya kan. Kemarin waktu saya hari Minggu ada kegiatan, rumah ibu itu habis kena air karena tidak ada parit yang membuat rumah di belakangnya. Akibatnya apa? Ya akhirnya sama-sama egois kan. Yang dimulai oleh developer yang serakah, developer yang buat hal. Ngapalah, udah tahu tanah luas, buatnya kayak di Perum tuh, kecil-kecil. Parit ndak ada,
Bahkan rumah orang tua hanya 15 kali 10. Sekarang lebih pendek lagi, 9 kali. Ya. Jadi kiri kanan tidak ada. Jadi untuk udara itu masuk saja, ya kan, repot. Harus pakai AC semuanya. Ya. Akses untuk udara tidak ada, akses untuk tanaman tidak ada. Nah ini kita kembalilah mengingatkan diri kita, ya kan? Jadi udara segar itu tidak bisa masuk, yang ada pengap saja, ya. Sama seperti di gereja kita tuh, ya kan? Akses udara banyak, tetapi karena jendela tidak dibuka, pengap di tengah, jadi panas kan, CO2. Karena kalau desain Belanda zaman dulu kita ingat, ya, gereja katedral itu jendelanya besar kan. Wah, kemudian atasnya juga ventilasi kita bisa buka, ya, sampai terakhir gedung Pasifikuss bisa kita buka supaya udara itu dingin, udah dirancang kan. Nah, tapi mungkin rancangan kita itu agak unik. Ventilasinya di bawah. Jadi kaki yang dingin, padahal yang dipentingkan itu panas. Ya. Ya kita sudah merasakan itu karena apa? Hanya yang membawa akses udara itu ya ruang-ruang terbuka, tapi ya ruang terbukanya habis ditutup semen juga kan. Semen itu kan memantulkan panas kuat. Ya. Sekarang jalan-jalan itu kan kalau ditutup semen semuanya tidak ada pori-pori, tidak diserap panas itu, dipantulkan lagi ke kita. Coba tadi kita berjalan, misalnya beberapa tahun yang lalu, kalau kita pergi ke Jalan Karet itu dingin, tadi itu panas sekali, ya. Mengapa? Itu tadi pembangunan banyak, tanaman sedikit dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan solidaritas terhadap kelompok rentan dengan menyiapkan rencana program untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Betul kata Pak Ransa tadi, di sini banyak pensiunan, ya kan? Tetapi tetaplah memberikan waktunya untuk hadir. Sedangkan orang mudanya mana? Ya kan? Kemana mereka? Alamat palsu kata Ayu Ting Ting. Ya. WA tidak dibaca, udahlah katanya, ya kan? Kurang lagi sampai saya mohon maaf ini didalamilah materinya, saya bilang kan. Supaya apa sebenarnya? Kita maju bersama, baik bersama, enak. Karena lingkungan 47 KK loh di sini. Saya baru dapat data terbaru dari sekretaris DPP, 47 KK. Ya kan? Data Sibiduk loh tuh, Sibiduk. Sibiduk itu data otentik. Tetapi belum tentu 47 KK, bisa jadi lebih kalau pakai Sisduk Capil. Ya kan, data Pontianak Barat ini kalau tidak salah berapa ribu ya. Ya banyak juga yang tidak daftar di Sibiduk kan. Nah, 47 KK. Kalau 47 KK, setiap kakaknya mewakilkan satu orang, ini pasti 47 orang. Ya kan? Kemana mereka? Ya kan? Anonim. Gara-gara dulu kami hitung telur itu jadi lain bilang, ini Pak Yakobus ini ngada-ngada aja. Masa 60 lebih? Ya 60 lebih saya bilang. Karena ada yang belum pisah kakak, saya bilang, tapi udah berkeluarga. Ya kan? Ada yang punya rumah, rumahnya ada. Ya ada yang ninggali tapi tak mau gabung. Ya kan? Jadi memang apakah sudah menutup diri gitu. Nah ini penting. Gangaren tuh rumah banyak kosong, ya kan. Kemudian ya kemana saya tidak tahu juga 47 KK nih kan. Nah, mungkin ada juga yang tidak bisa hadir karena mungkin kesibukan. Tapi kok kerja terus kan, pagi, siang, sore, malam, minggu dan sebagainya. Ya adalah waktu untuk bersantai, adalah waktu untuk bersama. Betul kata Bu Sigar tadi dengan Bu Tarno, dengan Bu Yani, kalau tidak ketemu rindunya itu kan, rasanya lama tapi sering ketemu tuh semakin dekat ya. Karena Bu Yani kan dia berdua saja. Kerinduan itu ya bersama inilah saling menghibur, ya kan. Mengapa orang pergi ke panti jompo? Saya tanya seorang ibu kemarin di panti jompo tuh, ngapa Bu? Daripada di rumah sepi. Anak-anak tuh udah ada, pagi, siang, sore kerja sampai malam.
bahkan di rumah itu sampai 24 jam sendiri, tidak ada kawan ngomong, nonton TV bosan. Kalau ada suami dulu bisa dia bercerita, bisa bertengkar, ya kan? Mau jalan udah tidak mampu, lah kan jalan tidak mampu, barulah 100, jalan 200 meter udah dengkul kan, makin lama kan makin menua. Yang diinginkan oleh para lansia ini kan dekat dengan, ya mengapa sih dia sayang cucunya? Karena cucunya lebih enak muda, walaupun ibaratnya ya tapi bisa digendong, bisa dekat gitu lah, ya kan? Makanya dia dekat dengan cucunya karena bisa dekat gitu, walaupun nakal cucunya, tapi dia bisa diajak komunikasi, diajak dikasih makan, ya kan? Walaupun dia nangis tapi bisa diurus. Itu kan sentuhan fisik yang harus dilakukan. Ya, teman bertengkar, ya kan? Teman untuk tidur siang, bobok siang kan? Ayo tidur kan? Kemudian ini ya teman untuk bergurau. Makanya ya, bagi yang kalau sampai menyendiri itu ya repot. Makanya misalnya di rumah Bu Yeni itu kan, yang sakit di situ, abangnya di situ, abangnya udah sebatang kara kalau tidak ada yang urus. Ya kan? Ya itulah gunanya keluarga, bukan meninggalkan, ya kan? Kalau banyak keluarga, adik-beradik sampai tua, namanya ya kata orang ya, kan tidak ada mantan adik, mantan abang, yang ada mantan suami, mantan istri. Tapi kalau adik itu tidak ada mantan kan, karena ikatan darah. Mantan anak tidak ada kan. Nah, kalau udah tua masa tega-tega ditinggalkan di kampung sendiri kan? Apa yang dia lakukan nanti kalau sakit pun repot. Ya itulah gunanya kita dibentuk keluarga-keluarga untuk saling membantu, ya, memperhatikan. Kemudian berbagi sumber daya dan kebijaksanaan dengan belajar dari orang yang lebih tua. Berbagi sosial, sumber daya, berbagi sumber daya keuangan, dan menjaga komunitas secara luas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sangat membimbing, mendampingi kami para anak, para orang muda, terutama di lingkungan ini, ya. Perhatian dari para orang tua itu begitu besar. Yang tidak perhatian ini justru anak remaja dan orang mudanya kemana? Pendek tongkeng kadang, marah, diingatkan marah. Anak-anak sekarang ini kan susah, ya kan? Diberi tahu, ya kan? Lebih tahu dari kita. Dikasih tahu, lebih banyak tahu. Nggak dikasih tahu, nggak tahu. Nah, jadi nanti nggak dikasih tahu dibilang nggak diberi tahu, ya kan? Mengapa nggak datang? Nggak tahu, dikasih tahu, nggak baca, ya kan? Nggak ada pulsa, nggak ada paket, tapi ngecek HP terus, ya kan? Nah itu bahasa sekarang. Jadi makanya mari kita membangun lingkungan kita ini dengan melibatkan banyak anak, ya kan, remaja, ya, kita ajak lah. Karena beberapa tahun ini kita lihat setelah COVID ini anak-anak ini ya mainannya itu makin membingungkan kita gitu. Kata-kata penggunaan kata-kata makiannya semakin tinggi. Saya terkadang terkejut dengan anak saya itu, apa yang kamu maki itu? Ya kan, pagi, siang, sore, apa main game gitu juga di warkop waktu itu. Ya kan, di belakang pokoknya caci maki lah dia. Dari yang perempuan sampai laki-laki. Datanglah bapak-bapak itu rapat di situ. Sekali rapat perusahaan, langsung digap, diam, ketawa, ya. Kalau orang tua udah ngegap, jiwa korsanya bersatu. Takut dia. Nah, anak sekarang mudah melontarkan kata-kata itu. Udah tahu dia yang salah, nyebrang salah, dia yang maki kita. Sekali betul-betul datang ada orang kan waktu itu, ya, seorang supir bapak-bapak nyupir, tiba-tiba anak muda itu maki dia lalu mundur kan, dikejarnya, habis itu baru dia minta ampun. Ya terkadang
bahasa-bahasa itu juga akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang kecil dan kerdil. Dan untuk itu mari kita bangun dan kita jagalah itu. Saling mengingatkan.